Tidak boleh usaha jus. Oke, tidak boleh berusaha. Jangan agresif, masih muda. Jangan aman kok jualan keripik. Oke, kita ketemu lagi di. Jadi Ini kan yang pertama, kok lagi? Jadi sebelum kita mulai nih, kita mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe, udah mau temenin kita gitu selama kurang lebih berapa tahun udah nih? 5 Masuk ke 5 tahun sih saya masuk. udah masuk ke 5 tahun. 5 tahun di kantor tapi. Udah masuk ke 5 tahun dan kalau nggak salah nih kita nggak kerasa udah sampai di episode ke 290-an dah, Ya, 289. Cuman ke delete yang kemarin. Ya, oke. Jadi kita ulang lagi buatnya. Lagi Oke. pertama. Oh ya, sebelum kita mulai juga nih, kita ngerekamnya ini tahun 2019, jadi kita nggak tahu masa depan itu akan ada pandemi atau gimana, jadi kita nggak ada social Kita distancing. kita nggak tahu. Pakai masker kita wajib, kita nggak tahu. Ini 2019, ini 2019. Banyak yang resign 2019 kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini. Dragon Warrior. Oke. Sekarang nih kita temanya apa nih Gun? Temanya kita mau bicara tentang pengalaman horor. Oke, Pengalaman horor yang ada di hidupku. oke. Sekarang berarti kita sebenarnya narasumbernya itu kita pakai Guna aja karena beliau adalah orang yang paling sering bertemu dengan hal-hal seperti itu. Iya, karena aku letah. Oke, temanya kita pakai aja eksistensi sobat goib di era pandemik. Oke. Ya lah kan nggak tahu kita ada pandemik ya, Oh, tapi iya, kita akan Akan masa depan. jika terjadi pandemi. ya. Oke. Kenalin dulu saya Ari Eka. Saya Guna Satuan. Saya Dewa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya kasih tahu Dewa ini sebenarnya adalah pakar Telematika. metafisika. Semacam Om Hao gitu lah. Ya. Om Hao. Cuman yang noob. Kemudian beliau adalah kemudian kemudian Dewo itu kalau nggak salah sekarang masih suka koleksi keris loh. Iya. Keris sama batu. Oh ya, nanti kemungkinan Dewo yang akan menggambar apa sih sosok-sosok yang dibilang, karena kita udah tahu Dewo punya ilmu yang agak lebihan sedikit gitu. Tapi mungkin nanti Dewo, maaf nih untuk penonton karena Dewo nggak terlalu fasih dengan bahasa Indonesia, jadi mungkin dijelasinnya dengan bahasa Inggris. Mohon maaf dulu. Dewo, Bangke. Dewo nanti jelasin pakai bahasa Inggris. Oke, kita mulai aja deh Gun. Cerita yang mana nih? Sebenarnya banyak sih. Dulu kan aku juga pernah kuliah di Jogja tuh. Itu angker banget. Cuman mau cerita yang salah satu kisah yang angker. Tanah Jahanam, kisah Tanah Bukan Jahanam. tanah jahanam, karena aku sudah di jahanam. Yang ada di rumahku sendiri. Enggak di sini kan? Bukan di sini. Nah, jadi kejadian pertamanya itu kira-kira di tahun 2017. Jadi rumahku tuh kan masuk gang kecil itu gangnya itu paling cuma bisa dilalui satu motor. Nah, di gangnya itu sering gini Rik, ada suara-suara kayak suara langkah kaki, terus suara orang nangis, Suara dengarkanlah aku. suara kayak gitu. Terus pokoknya suara-suara kayak gitu. Nah, mungkin kan bisa aja itu orang jalan kaki atau orang gimana. Cuma itu suaranya tuh jam 12 malam, jam 1 itu tahun 2017 ya. Karena aku dan keluarga punya pengalaman kecurian, Suara kemalingan. Jadi kalau ada suara di gang, otomatis aku keluar ngecek. Jadi 2017 itu malam-malam sekitar jam 1 ngintip keluar gara-gara ada suara benar-benar kaki. Jalan. Nah, kalau jalan-jalan gitu ngintip, pas ngintip ke depan ke gang ternyata nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba di depan nggak ada apa-apa tapi ada suara cewek nangis kayak gitu. Nah itu akhirnya lari benar-benar lari kemana, ke rumah bapak. Ya ke kamar lari ke kamar, tutup pakai bantal gitu. Nah besok paginya ibu nanya kenapa lari tuh, dan bilang ada suara aneh-aneh, ada suara kaki, terus ada suara orang nangis. Bapak ibu nggak percaya. Nah itu kejadian
dengar suara nangisnya berulang 2008. Nggak sering, cuman berulang. Kayak 2018 tuh kejadiannya 3 kali, kayak sekitar 3 sampai 4 kali. Puncaknya tuh 2018 di akhir. Nah itu pas pagi itu sering dengar, cuman diam, akhirnya milih diam. Dengar suara orang nangis bener-bener. Suaranya kecil, cuman kedengarannya jelas. Kayak bener-bener di kuping banget lah. Jadi suara itu berasal dari gang. Jadi untuk teman-teman tak jelasin, jarak kamar sama gang itu jaraknya cuma sekitar 1,5 meteran. Jadi kedengeran ada motor lewat, ada orang jalan, ada orang apa, kedengeran itu suara orang nangis. Di kiri jalan kan? Nggak masuk ke gang. Masuk gang tapi di kiri itu. Ya, di kiri jalan gang itu. Terus, nah suatu pagi karena itu udah terlalu sering denger, cuek ini Lari terus. jadi kenyataan. Biar absennya bagus. Setiap malam denger ya udah cueknya paling mikir tangga lah. Kan ibunya nih. Ibu. Lanjut. Terus akhirnya mikir paling tetangga nangis atau ada kecil atau apa kayak gitu. Cuekin aja lah. Nah suatu pagi pas nonton TV gitu mau berangkat ke kantor, bapak ibu ngomong, ibu sih ngomong sama bapak bilang ini, "Pak, Kita udahan aja. Bapak, Papa. Apa sih? Papa." Oh papa. Saudara bilang, ente ningos. Nani. Akhirnya ya bilang, "Pak, Ibi, nanti sih subtitle bahasa Indonesia. Oke. Pak, Ibi ningos sih. Ada nak lu ngeling." Bapakku bilang pelan-pelan, bilang ini, "Ningos, nasib Ken gitu." Karena aku nonton TV dikira mungkin nggak denger ya. Aku noleh belakang. Aku juga dengar kok kayak gitu ini. Aku juga ibu kaget. Aku juga dengar. Nah, bapak orangnya memang logis banget. Orang Capricorn biasanya logis. Biasa kan. Kalau antum Capricorn tidak logis, ganti. Antum Virgo. Terus akhirnya bapak bilang paling mungkin tetangga ya, kita terima lah mungkin tetangga atau gimana. Nah semenjak itu ibu memang sering arisan, teman-teman arisan yang sekomplek rumah itu tetap pada sering dengar juga. Ada orang nangis, cewek nangis gimana. Nah akhirnya berusaha cuek. 2019 awal makin mengganggu banget, pokoknya mengganggu banget lah. Nangisnya ganggu, bener-bener jelas banget. Puncaknya itu aku lagi pokoknya habis main PUBG lah jam 12 malam. Main PUBG jam 12 malam. Soalnya kalau di kantor kan nggak boleh main PUBG. Gue jangan kantor gue agak ini. Iya, kan kita nggak bilang kantor kita apa. Karir. Terus walaupun jam istirahat nggak boleh main. Iya. Terus bahaya. Cil. Akhirnya jam 12 malam habis main PUBG tiduran tuh jam 2:30 tuh bangun pingin boker. Akhirnya setelah saya boker jam setengah 3 lebih pakai headset biar bisa tidur lagi, maksudnya nonton videonya Atta Halilintar. Pengen boker pakai headset. Enggak pengen boker udah selesai. Udah selesai tidur boker, lagi. headset. Kan basah kaki tuh, Iya. basah rasa tidur. Nah, pakai headset biar bisa tidur nonton. Apa faedah pakai headset pas kaki basah? Akhirnya denger, ini puncaknya nih. Pas denger itu Lalu kan, sambil ngobrol nih mungkin Dewa nanti akan mulai gambar-gambarin gimana sosoknya. Nanti kita lihatin. Nah, udah gitu pas pakai headset itu videonya sekitar 3-5 menit. Di video Atta Halilintar kan suaranya banyak banget tuh. Banyak banget, ada musik-musiknya. Atas ngomong. nonton Atta Halilintar. Itu yang paling hits. Asnya. Atta Frame. Ya, karena kayaknya 2020 baru tahu. Ya, Bisa baru tahu. muncul. Jadi 2020 baru muncul itu Niki. Nah, feeling. Iya. Nah, ternyata pada saat menit ketiga atau keempat gitu di headset yang aku dengar itu ada suara tangis cewek. Bener-bener kaget dong, buka kan. Mungkin halusinasi. Mulai duduk pakai headset lagi, setel lagi beberapa menit nangis lebih. Benar-benar buka, benar-benar matiin HP, benar-benar tidur. Udah takut banget, pokoknya udah jelas banget. Coba kata ibu pernah bilang,
kalau dengar hantu atau apa coba berdoa. Coba berdoa nggak hilang juga suaranya. Karena ternyata harus pakai istilah agama lain mungkin. Oh, import. Setannya import. Istilah import. Nah, terus akhirnya besok pagi karena itu nggak bisa tidur, besok pagi itu masih besok paginya ke kantor, cerita sama teman-teman kantor, cerita sama teman-teman kantor. Aku kayak gini. Nah, kebetulan bosku punya adik ipar yang bisa nerawang kayak gitu. Dibilang bisa bantu. Nah, tak bilang nanti dulu lah, bantunya nanti dulu lah. Nggak enak ini cuma mau cerita aja gitu. Siapa tahu aku yang salah kayak gitu. Benar ya. Nah, terus satu lagi temanku ada namanya Meli. Nah, Meli ini ibunya di Kalimantan. Ngapain? Nggak tahu. Gue lagi di Kalimantan. Terus dibilang ibuku bisa kok kayak gitu, gue bisa dibantu. Bisa nangis gitu di gang. Akhirnya minta tolong. Coba tanyain lah ibumu, bisa nggak diterawang? Siapa itu? Apa itu benar ada atau halusinasi? Ditelepon, pada saat itu juga ditelepon, di loudspeaker sama dia. Pokoknya dia bilang, mah temanku kayak gini, dengar kayak gini, bisa dibantu nggak? Oh, coba mana temenmu? Dikasih HP ya kan? Tante, saya guna tante perkenalan kayak gitu. Langsung dia bilang ini, oh ya, bentar ya, tante liatin rumahmu gitu dia bilang. Berarti Dia lagi di rumahmu. Enggak, wo. Bisa Google Map, wo. Akhirnya itu nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, itu baru by phone itu aja. Terus ibunya Meli itu bilang, rumahmu baru masuk gang Gapura Merah ya? Gitu. Oh benar, Gapura. Benar. Tapi aku pikir orang kalau nggak gapuranya hitam ya pasti merah di Indonesia. Apalagi habis 17-an kan, catnya warna merah. Mungkin kebetulan. Terus dia bilang, sebelum masuk ke gang rumahmu ada usaha jus kan? bukan. Tidak boleh usaha jus. Oke. Tidak boleh berusaha. Jangan agresif, masih muda. Cangaman kok jualan keripik. Akhirnya dia bilang, masuk gang rumahmu ada 3 warung ya? Oh langsung, oh benar nih. Benar kan tau? Masuk lagi ada pohon besar ya? Oh benar. Di pohon besar itu ada kali nggak di samping rumahmu? Benar kan tau? Oh iya benar. Ini dibilang sama tante, ini yang nangis tuh memang di sebelah kamarmu, di gang sebelah kamar kan, kamar tuh di sebelah gang. Warnanya kebetulan sudah merah. Ku menangis membayangkan. Nah, yang jahat kan? Ya, yang paling kuat. Karena yang putih biasanya tertindas. Iya, yang putih biasanya tertindas. Dan nanti yang nikah sama biru, pangeran. yang biru biasanya nggak dipilih lagi. Yang hijau tidak laku. Yang merah jadi presiden. Pilih dari warna merah. Akhirnya dia bilang itu memang udah kuat banget, udah lama di sana, udah kuat banget. Oh itu apa tante sebenarnya? Si ibunya Meli bilang itu ada janin di gotmu yang dibuang. Ada dibuang. Oh buangnya di situ, bukan di situ, cuman nyangkut di sana. Terus dia nggak bisa mau nyari ibunya, mau nyari jalan pulang, nggak tahu kemana. Dia minta tolong. Nggak bisa masuk rumahmu karena kamu di rumahmu ada yang jaga, penunggun karang orang Bali bilang, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk, jadi stuck di sana aja. Dia minta tolong ke semuanya, makanya orang lain dengar. Nah gitu kan. Oh ya makasih tante. Terus gimana caranya tante? Bilang ya kalau kamu punya kenalan dimusnahin atau dicuekin aja gitu. Oh ya udah diin. Nah, sembari aku nelpon, ternyata bosku ini nelpon adik iparnya juga. Yang tadi Adik iparnya tadi ini adik iparku nih mau telepon lagi nggak? Aku udah ceritain. Oh ya udah telepon, namanya Bliadi. Jadi telepon. Bli udah tak jelasin. Udah dijelasin nggak sama bos tadi? Udah. Terus dia bilang ini, itu warnanya merah Gun. sama berarti. Sama itu 2 orang ya. Itu warnanya merah. Pilihanmu ada 2. Kamu mau tanya dia maunya apa? Cuman dia nggak tahu dia maunya apa. Mau tanya dia maunya apa dan aku musnahin. Oh dia bisa musnahin. Dia bisa musnahin. Terus tak tanya kan, loh caranya nanya gimana? Aku nggak bisa lihat nih loh. Kamu di dekatnya aja, di dekat kamu entah mau di kamarmu atau dekatnya aja, sambil tanya
selama 2 minggu sambil tanya kamu siapa, maumu apa. Terus itu selama 2 minggu. Lah tak tanya kan, kalau aku nanya berarti ada jawaban dong. Gitu, Jadi berarti bisa kan? Kebetulan kemungkinan dia nggak bakal nangis lagi, tapi dia bakal bilang atau enggak kamu didatengin di mimpi. Nah, dia bilang oh nggak usah dah beli. Ya udah kalau kamu memang takut, nanti aku yang kesana, aku yang musnahin. Gitu dia bilang. Oke. Oh skip dah dulu beli ya, nanti tak kabarin. Oke teman-teman. Nah di kantor ada yang bisa juga PANDE. Pande ya itu inisial. Nah bapak itu bisa kan, memang bisa. Akhirnya ke kantornya, ke ruangannya cerita kayak gini. Nah dia bilang ini, aku mau bantu, cuman kondisiku lagi capek. Nah dia bilang kondisiku lagi capek, aku nggak bisa merawat gitu deh. Oh gitu pak ya. Oh ya makasih pak, kalau ada gimana kabarin. Oke. Kita kan pulang biasa nih. Pulang. Nah bapak ini pulang juga rumah Tabanan. Jauh rumah Tabanan. Udah pulang. Besok ya kan kerja lagi kita nih. Bapak ini nyamperin aku. Langsung nyari kamu. Langsung. Bukan, sorry. Malamnya aku lagi sendiri di rumah pokoknya tuh. Lagi sendiri. Malamnya bapak ini nelfon aku jam 10 malam, ingat banget 10 malam. Di telepon Pak nih, bilang ini dia. Gun, kamu bisa ngerajah nggak? Maksudnya apa? Bisa tulisan Bali nggak? Nggak bisa Pak gitu. Kenapa Pak? Kamu ada kain kase nggak gitu ya sama dia? Kain kase tuh kain putih tuh. Kafan. Kain kafan. Ya, sudah kain kafan. Ada nggak? Kalau ada, tak bantu rajah dari sini. Oh kenapa emangnya? Itu yang digang warnanya sudah merah. Sama versi 3 Ya, berarti. Tiba-tiba Kemungkinan dong. besar menang kan itu kan. Ya, warnanya sudah merah. Gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa tulis Bali, nggak bisa apa. Oh gini aja. Kamu ambil bawang, cabai bawang. Bawang, cabai bawang ditusuk di lidi, ditaruh di atas pintu rumah. Pintu rumah di jendela. Sekarang kan lagi ngetren tuh. Bawang, cabai. Itu paprika kalau mau lebih sakti paprika pakai Sam-sam sama kulit ya, babi. lebih keren. Bacon Haram. haram. Yuk lanjut. Terus akhirnya colok taruh. Nah taruh besok tak jelasin, besok paginya jelasin, ketemu mukanya panik. Jadi gini ceritanya, bapaknya tuh ketika sampai rumah disamperin sama bapaknya. Jadi bapaknya si bapak ini adalah pemangku. Jadi pemangku itu adalah pemuka agama itu, punya indera keenam. Dibilang, kamu habis dari mana? Dari kantor. Ya udah sekarang kamu mandi. Bapaknya mandi, ditungguin sama bapaknya, sama ayahnya ditungguin. Di kamar mandi. Enggak. Akhirnya ditunggu di depan, selesai mandi, anak selesai mandi. Sekarang kamu makan. Ditemenin makan ditunggu. Dia kan heran bapaknya kok secare ini. Care ini. Udah pernah care sebelumnya. Sebelum nggak pernah care. Padahal value-nya ditanamin itu adalah care. Dia tidak peduli. Karena itu baru kan, Ya. baru tuh fresh. Iya, Fresh care. Bajingan. Akhirnya selesai mandi, suruh sembahyang ke sangga. Dikasih tirta air suci. Dia bingung kan? Terus dia bilang, Kayaknya gitu. nah, kenapa nanya? Kayaknya dia ngomongin hidup. Begini langsung. Kamu dari mana? Dari kantor saya. Oh, kenapa? Ini ada yang ikut warnanya merah. Oke. Jadi dibilang, kalau diceritain ada teman cerita kayak gini. Oh gitu. Dia ngikut kamu karena dia mau minta tolong ini. Gituin. Oh berarti logikanya dia ngikut kamu dulu Gun. Dia pasti ada. Dia bakal ngikut sama orang yang peka. Oke. Dia ngikut sama orang. Kamu tidak? Enggak, karena aku nggak peka. Akhirnya diminta tolong, cuman gara-gara si Pak Pandi itu bilang lagi capek kan nggak bisa dia nolongin. Nah akhirnya dibilang, sekarang kamu telepon temenmu buat rajah. Nah dia telepon saya, nelfonku buat rajah nggak bisa, kasih bawang cabai bawang. Nah itu baginya. Nah, akhirnya ya nggak terjadi apa-apa, nggak nangis apa-apa, bener-bener nggak masuk lagi gara-gara bawang cabai bawang itu. Cuman pada saat aku naruh, aku iseng, tak tanya terus. Jadi setiap sebelum naruh nanya dulu. Naruh dulu. Oh naruh dulu baru nanya. Jadi setiap pulang kantor tuh aku punya kegiatan buat gula, ngerebus gula, karena punya usaha jus kan.
maksudnya punya usaha orang tua yang punya. Oke. Namanya Just Juice. Kebetulan ibunya Guna itu juga adalah ketua PKK. Ya, Jadi boleh buat usaha jus. ya benar. Akhirnya buat gula, pas buat gula itu maghrib sampai kalau gitu loh. Pas buat gula iseng nanya, kamu siapa dan mati kamu siapa maumu apa, terus gitu selama 2 minggu setiap hari kamu siapa mau apa sama siapa. Masih bikin gula setiap hari juga kan? Setiap hari karena bisnisnya Lama ya? lancar. Ngaduk gula selama 2 minggu. Bukan istirahat. Ya. Buat pas buat nanya terus, itu sekitar 2 mingguan. Akhirnya lupa aku nanya lagi. Karena nggak ada terjadi apa, bilang nggak ada, nangis nggak ada, karena aku mikirnya udah ada bawang, cabai bawang, ini lah aman nah. Sekitar sebulan setelah habis aku nanya ini sekitar sebulan nih tidur. Nah akhirnya 2 minggu tuh terus buat gula, dengerin sampai buat gula nanya Nanya ke siapa? aduh ke Tuhan. Nah akhirnya karena ada 2 mingguan nanya terus akhirnya lupa. Setelah kelas sebulanan pas tidur akhirnya mimpi benar-benar mimpi ada cewek pakai baju merah di gang itu, cuman mau coba nerobos masuk ke tembok rumahku, cuma nggak bisa. Tapi sambil nangis terus dia bilang di situ, katanya di mimpi itu katanya, namamu siapa? Namaku Putri, aku dibuang di sini. Gitu katanya. Aku dibuang di sini, tolong cariin aku jalan pulang. Ya tak bilang aja, saya nggak mau nolong kamu jangan ganggu aku. Jangan, aku tidak mau. Tidak boleh menolong hantu karena tidak ada profitnya. Akhirnya ya itu memang udah benar-benar nggak ada gangguan lagi. Udah nggak ada, itu 2019 awal nggak ada gangguan lagi. Mungkin gara-gara bawang, cabai bawang tuh ya, nggak ada gangguan lagi sama sekali. Nah akhirnya adikku kuliah di Jogja tamat, itu pulang lagi. Kita ulang lagi, adiknya Guna kuliah di Jogja selama 7,5 tahun, hampir 8 tahun. IG-nya @widisurya bisa dilihat, walaupun Follow kontennya ya. bagus-bagus, dia tamat 7,5 tahun. Gajinya kerja 7,5 juta, masih masa percobaan. Dan kena pandemik. Akhirnya kan tentu flightnya dia tuh malam tuh banyak Kacang hukum tak kacang dong. sekitar jam 12:30 malam itu landing di Bali. Akhirnya jemput bawa ke rumah tuh pokoknya sekitar jam 12:30. Sampai rumah koper tuh benar-benar masih ada, masih berantakan. Baru nyampe banget. Dia kan lama udah nggak pulang ke Bali, udah lama banget. Ya sampai akhirnya bilang sama dia, Sur, push rank main PUBG, PUBG. Terus saya ayo main itu jam 12:30. Terus tiba-tiba aku denger gini lagi. Setelah scam hampir setahun lagi denger. Aku tanya si Sur ya, Sur, coba diem. Bener. Kamu denger nggak? Gue denger nggak suaranya nih? Diem, tutup mata betul. Bener, dia juga denger. Cewek nangis lah. Itu jadi kayaknya dia mau nyoba minta tolong lagi, kan ini ada orang baru nih, coba minta tolong lagi gitu. Siapa tahu mau. Tapi akhirnya ya udah, sampai sekarang pun memang nggak ada gitu. Gara-gara ada cabai bawang itu. Sampai sekarang masih tak upgrade terus bawang, cabai bawang. Walaupun cabai naik karena kan anak orang kaya. Anak orang kaya ya udah update aja gitu. Pensiunan PLN ditusuk pakai lidi loh. Kadang ya udah 10 lidi aku taruh sama bawang sekilo, cabai sekilo gitu. Biar ini satu sendiri lah. Udah gitu aja sih. Terus sampai sekarang gimana? Akhirnya sekarang masih sebenarnya dia tuh masih di sana. Tetangga tuh masih sering dengar. Cuman keluarga aku memang nggak pernah dengar. Gara-gara apa? Gara-gara bawang, cabai bawang itu. Dan ngambil keputusan keluarga aku nggak mau minta tolong. Kenapa nggak ada satupun yang mau membantu? Padahal itu kan kemungkinan ya karena ya nggak tahu ya. Aku juga nggak nanya ke tetangga. Maksudnya tetangga apa nanya ke orang pintar atau gimana nggak tahu. Jadi kayaknya aku yakin tetangga cuma anggap oh ini hantu, cuma kayak gitu doang. Karena memang di gang itu memang terkenal dari bapakku zaman masih kecil pun memang terkenal angker. Ya, aku lihat. saya pernah sekali lari di gang itu jam 4 pagi di Uber.
Sama karena Yang ngecek merah. pos polisi. Sama Girut ya kalau lari. Ya. Tidak ada satupun rasa takut karena motor saya ketinggalan. Dia rasa intinya itu ngambang. Oke. Pokoknya masih Berarti sampai sekarang beliau masih di sana. masih di sana. Si Neng masih di sana. Masih di sana dan mungkin masih memerlukan bantuan. Jadi yang mau bantuin Dewo. bisa. Dewo. Terus sekarang lagi ikut Kalau dia mau minta, kalau dia bilang kata tolong bantu. Kalau enggak usah dibantu. Kecuali kamu staffnya dia, boleh. Sebenarnya kita menghabiskan satu baterai untuk hal yang standar sih. Tidak ada yang bisa dikulik. Tapi aku sudah. Tapi Dewo ya lupa. Sudah Dewa tuh lupa Tapi aku sudah gambar. Ini Dewa bisa tolong ditunjukkan Pak Ardi, nama panggilan gininya dia Ardi. Pak Ardi coba bisa ditunjukkan yang sudah jadi Pak Ardi. Oh sorry. Jadi ini dia. Yang saya lihat Merah gitu. merah. Sama seperti yang dibilang sama teman. Mirip Jadi ya. saya lihatnya merah juga. Terus di sebelum rumah itu ada kayak jalan kecil kayak jembatan gitu ya? Iya, benar. Begini. Saya lihat dari mata batin. Iya. Mata batin saya. Liatin dong. Jadi ini. Jadi di Sini. dekat rumahnya Guna itu ada jembatan kecil. Nah ini rumahnya Guna nih. Rumahnya Guna. Nah ini nih. Nawar penghuni yang di Madewa. sana. Karena saya punya Gambar sepeda. Ya ini sebenarnya anak kecil. Tapi rambutnya panjang. Rambutnya panjang kan. Ada sudah besar. Oh, iya. Anak kecil yang didiamin lama jadi besar. Masuk akal. Kemudian, lalu. Ya sebenarnya sampai sekarang sih masih minta tolong ya. Saya sempat ya minta tolong cuma ya kembali lagi yang dekat rumah yang harus bisa menolong sebenarnya. Cuman kita hormati keputusan dari pihak keluarga. Jadi teman-teman yang nonton yang mau nolong silakan hubungi nomornya di sini. Saya nggak ikut. Dewo. Oke. Atau hubungin ini. Cuman ada satu pesan juga untuk Mbak Kuntilanak kalau nonton video ini, mau kasih tahu kalau aku pakai headset jangan bilang alhamdulillah, jangan bilang assalamualaikum, jangan bilang karena keluargaku agama Hindu. Ya, Hindu Tulen. Sebenarnya dari tadi itu kita ngabisin kira-kira 30 menitan dan satu baterai untuk membahas hal yang biasa saja. Sebenarnya ada banyak cerita, ada banyak cerita. Klimaksnya nggak ada. Atau mungkin kita lanjut deh ke satu cerita lagi, habis itu kita closing. Oh ya. Kayaknya pernah deh Gun, aku dengar cerita pas kamu kos-kosan. Oh itu panjang ceritanya. Nanti di Oke, next di episode. Ada di next episode Ya, tuh setiap bakalan minggu kita ada. akan upload. Setiap Jumat kita upload Jumat karena kemungkinan ngedit karena kerjaan kita. Ya. Mungkin ada next, nanti ada dua cerita lagi. Dua cerita lagi yang kita omongin tentang Horor ini. horor di kosnya Guna. Kebetulan Guna kuliahnya di Jogja. Terus lagi satu tuh kalau nggak salah pas kamu ospek Gun. Ya pas ospek zaman kuliah. Itu horor. Datang kali hidupmu ya. Hah? Karena nggak pernah berdoa. Tapi pernah lihat hantu? Om Namah Siwa tidak hilang. Karena hantunya agama lain. Agama. Cerita pendek penutup. Semani muda ya. Jangan sih sebelum kita tutup sih sebenarnya ada sedikit cerita pendek dari Guna tentang waktu dia KKN. Nah jadi dulu waktu aku KKN itu di namanya di dusun namanya. Jadi desa sama dusunnya sama namanya. Nah itu di kelompokku dengan dulu. Tapi kelompok temanku lagi satu itu aku lupa nama dusunnya, itu jauh masuk hutan jati, bener-bener jalannya kecil, jalan setapak kecil, satu motor kok. Nah pokoknya pada suatu hari ada kejadian temanku ini sakit, yang dari dusun jauh ini datang ke dusunku dan di dalam pasti dalam keadaan sakit. Dia nggak bisa naik motor. Kebetulan dia datang tuh di drop, temannya balik lagi ke dusun itu. Nah, jadi di KKN ku tuh nggak boleh satu orang A tuh nginep di dusun lain tuh nggak boleh. Nggak boleh. Harus balik, apapun alasannya harus balik. Nah akhirnya kita berinisiatif untuk nganterin dia balik lagi, ya kan? Nganterin dia balik. Akhirnya temanku bawa satu motor,
gonceng dia nih, gonceng dia. Nah nanti rencananya motor yang dipakai gonceng temanku ini Ya. ditaruhnya di sana, taruhnya di sana. Nah aku pakai motorku sendiri, jadi 2 motor, aku sendiri, temanku yang sakit sama temanku yang sekelompokku, Ya. sekelompokku. Namanya Nia, Cantik. Yohania, Cewek nih. cowok. Kita sudahi saja cerita. Cukup seram ya, Yohania, panggilan Nia. Cowok. Panggilannya. Jadi temanku yang namanya Budi namanya. Cowok. Cowok. Jalan nih, jalan. Nah, jauh sebelum KKN, Bapak Kadusku pernah bilang, jangan sekali-kali ke dusun yang jauh itu pada saat lepas dari jam 6, pada saat maghrib. Oke. Karena di sana memang terkena angker. Nah, biasalah karena teman sakit dan memang harus balik. Nah, akhirnya nganter kan, ke paling depan. Ini udah mulai jam 6:30, udah mulai gelap, Nganter pelan-pelan. Temanku sama yang sakitnya pelan-pelan. Tiba-tiba motorku goyang banget. Kayak ada orang naik ke motor, deng gitu kayak gitu. Bener-bener goyang. Karena kamu aku rela menunggu. Bener-bener goyang. Aku udah ini kenapa nih? Wah, lihat spion kan? Lihat spion ada apa-apa. Iya. Temanku sini teriak, wah gue kenapa? Pernah kamu gini soalnya. Karena gini mau jatuh, karena jalannya kecil. Hmm. Kiri kanan tuh ladang kacang tanah luas hektaran. Sebelum masuk ke hutan jati yang bilang. Akhirnya masuk hutan jati itu ada perempatan. Di perempatan tuh katanya angker, kita harus ngebel kan. Pas udah goyang banget, udah kayak ada orang tiba-tiba mendadak ngumpul. Udah ketakutan. Ingat kata ibuku, kalau lihat ada gitu, sebut. Bilang Sebut ibu. oh Mama Siwa, bilang gitu kan, Mama Siwa. Tetap berat, karena harus Beda pakai jaringan. karena Beda jaringan dia. nah beda. Gak masuk jadinya. Nah pokoknya ada ngaruh, kadang ngaruh Minoritas. pokoknya. Akhirnya jalan sampai di perempatan tuh tiba-tiba hilang, Motornya. Goyangannya. perasaannya hilang. Akhirnya ya udah ringan lagi, ya normal ya udah jalan sampai ke dusun itu. Kira inti ceritanya si Budi kita drop motor taruh sana, si Nia pulang sama aku. Boncengan. Balik kan, harus balik karena nggak boleh. Nggak boleh kan? Karena nggak boleh yang namanya Nginep di dusun. nginep di dusun lain. Hmm. Itu sekitar jam 8-an, jam 8 jam setengah 9 lah pokoknya. Jam 8 jam setengah 9. Kira balik pelan-pelan. Sini ya di belakang pungku udah kayak gini. Karena gelap, memang benar-benar gelap hutan. Jadi teman-teman kalau yang dari pasti kebayang, Yeah. benar-benar hutan jati ada batu-batu gede-gede gitu. Benar-benar pelan-pelan. Kamu berdua aja. Berdua aja malam-malam. Nah, pelan-pelan sampai di perempatannya, itu pelan-pelan banget. Terus ada dengar Musikan. bilang gini, makasih ya. Anjir, merinding aku. Ternyata niat. Bukan dia habis nah, goblok. Makasih ya gue. Atau Budi masih ngikut. Nah, dari taruh sana. Terus bilang itu, makasih ya. Aku langsung geber itu sampai di kebun kacang. Terus si Nia bilang ini, tadi ada cewek bilang makasih, denger nggak? Aku juga dengar. Langsung ngebut. Sejak itu nggak pernah lagi sejak maghrib ke sana lagi. Itu sih cerita yang paling serem dari aku. Kenapa bilang makasih ya? Mungkin pada saat aku Karena balik dia ke sana tuh ikut. kayaknya ngantor ikut nebeng, ikutnya kayak Jadi dia PP. Pas dia nganter Budi, dia ngikut. mungkin Pas dia balik, ya tuh udah balik lagi. Jadi kan yang terpulang ya. Jadi makasih. kayak nebeng sampai ke perempatan itu. Ada yang tidur. Horor banget. Gitu sih ceritanya. Oke, ada 2 cerita nih. Yang pertama itu tentang si Putri Kuntilanak merah. yang minta tolong. Ya, aku bilang sih kuntilanak merah. Oke. Karena yang yang kalau sudah merah itu kan sebenarnya beliau itu jahat. Lebih tepatnya lebih kuat tenaganya. Kuat dia. Power Rangers kan merah. Dia nggak kuat jahat. dia. Enggak jahat, tapi kuat tenaganya. Kuat dia. Katanya gitu kan nggak tahu juga ya katanya. Yang gitu kan kalau suaranya deket berarti dianya Jauh. jauh. Kalau dia jauh. Suaranya jauh berarti dia lagi deket. Nah tapi katanya beda yang merah dan yang putih katanya. Kan kita nggak tahu ya. Yang putih itu katanya sih dengar masih baru gitu loh. Newbie. Noob. Oke. Tuh tadi yang pertama, terus yang kedua tuh ada ceritanya Guna KKN Ya. dibilang makasih sama Nia. Bukan. Sama Nia Budi. teman saya.
sama Budi. sama kuntilanak. Itulah pokoknya soal ada cewek gitu lah. Bilang makasih. Kasihan. Udah ada 2. Masih banyak banget tuh ceritanya Guna tentang horor-horor, tapi mungkin kita lanjutin aja ke Minggu depan, episode minggu depan, hari Jumat depan. Kita akan lanjutin di episode berikutnya masih dengan Guna, karena Guna masih banyak banget ada cerita horor. Salah satunya itu mungkin nanti tentang dia yang saya dengar nih, yang saya pernah dengar nih, tentang dia waktu mulai awal ngekos di Jogja, kemudian sama orientasi ini keren nih. Jadi orientasi di Jogja di kuliah. Jadi ospek. tutup nggak nih? Tutup. Oke, jadi tetap pantengin apapun yang kita buat. Semoga nanti ada manfaatnya, mungkin sedikit. Pasti ada manfaatnya. Terus jangan lupa subscribe. Jangan lupa Walaupun- like. Share juga ke teman-teman. Share. Walaupun kita nggak tahu apa nama channel kita, Dia yang upload. untuk menutup episode kita kali ini, nggak lupa kita mengaturkan penanya jelimat. Oh, Santi. Oh.